Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tentu kita tahu peristiwa yang terjadi sekitar 77 tahun yang lalu. Bangsa Indonesia sedang dalam jajahan dan para pahlawan berjuang untuk melawan penjajah. Sekalipun hanya bersenjata bambu runcing yang sederhana, namun ada sebuah kekuatan semangat yang luar biasa merebut kemerdekaan dari penjajah. Salah satu hal yang membangkitkan semangat mereka adalah yel-yel merdeka atau mati. Saudara, dari yel-yel tersebut kita dapat melihat bahwa betapa pentingnya kemerdekaan. Orang-orang rela berjuang, bahkan rela mati demi kebebasan. Tidak sedikit para tokoh bangsa yang gugur di medan pertempuran demi memperjuangkan kemerdekaan. Dan dari perjuangan para pahlawan kita saat ini adalah negara kita menjadi negara yang merdeka. Saudara, walaupun negara kita sudah merdeka, namun ternyata masih banyak di antara kita yang masih belum merdeka. Banyak yang belum merdeka secara rohani, yaitu kemerdekaan dari dosa. Sebagaimana Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Oh, betapa celakanya kita yang hidup terus dalam dosa dan belum mengalami kebebasan. Memang betapa sulitnya untuk kita melepaskan diri dari perhambaan dosa. Bahkan kita tidak mampu untuk bisa lepas. Kita membutuhkan seorang pahlawan yang sejati dan mau berkorban untuk membela kita.
Meskipun demikian, siapa di antara manusia yang bisa menjadi pahlawan membebaskan kita dari perbudakan dosa? Ingat bahwa akibat dosa adalah maut. Jadi, harus ada seseorang yang tidak berdosa yang rela mati untuk kita. Saudara, kita adalah hamba dosa dan harusnya binasa kalau tidak ada yang bisa membebaskan kita. Namun, kabar baiknya adalah ada seorang anak yang sudah rela memerdekakan kita. Dia sudah rela mati bagi kita, dan dia tidak termasuk dalam hitungan orang berdosa. Seseorang itu adalah Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Hanya melalui Anak Allah yang tunggal inilah satu-satunya jalan untuk kita dibebaskan dan menjadi orang merdeka. Dan tidak hanya sebatas dimerdekakan, tetapi karena kasih-Nya yang sangat besar, kita diangkat bukan menjadi hamba, melainkan menjadi anak. Saudara, betapa besar anugerah Tuhan itu bagi kita. Oleh karena itu, jika saudara sedang mengalami kesulitan untuk terbebas dari dosa yang terus menggerogoti hidup kita, dosa yang terus mengikat kita, dosa yang terus membuat kita tidak berdaya, datanglah kepada Kristus, karena Kristus akan memerdekakan kamu, dan itu adalah kemerdekaan yang sejati. Sebagaimana firman-Nya dalam Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, kemerdekaan sejati tidak diperoleh dari dunia yang fana, tetapi diperoleh dari Anak Allah yang kekal, karena Ia sudah rela berkorban bagi kita dan menjadi pahlawan sejati kita. Nah, sekarang kita pilih yang mana? Apakah kita memilih merdeka dengan datang kepada Kristus atau mati dalam dosa kita? Mari saudara, gunakan kesempatan ini. Apapun persoalan hidupmu dalam dosa yang mengikat, Yesuslah yang mampu membebaskanmu dari ikatan itu dan akan menjadikanmu sebagai anak-Nya selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Allah, Bapa kami yang kekal, yang kami kenal dalam Kristus Yesus yang sudah menyatakan diri kepada kami. Pagi ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan bahwa Kristus Anak Allah yang tunggal yang dapat membebaskan kami dari perbudakan dosa. Kami saat ini percaya bahwa ketika kami percaya kepada Kristus, kami bukan lagi hamba, melainkan diangkat menjadi anak. Bapa, kami memohon kiranya Tuhan menolong kami untuk datang dan berserah diri sepenuhnya kepada Kristus, supaya kami menjadi orang merdeka. Bapa, hari ini kami beraktivitas. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin kami agar senantiasa hidup bergaul dengan Bapa dan melakukan seturut kehendak-Mu. Kami berdoa untuk orang-orang yang masih hidup dalam pergaulan dunia. Kiranya Tuhan juga menolong mereka
agar mereka berbalik kepada Bapa dan hidup mereka juga disempurnakan dalam Kristus Yesus, Tuhan dan sahabat kami. Inilah doa kami Tuhan, demi nama yang berjasa, nama yang berkuasa, nama mulia, Bapa yang kekal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.